Anda kembali bersama kami dan kita masih membahas mengenai berbenah persepak bolaan Indonesia. Mas Ma'ruf tadi sempat kita terhenti jeda terkait dengan catatan-catatan atau PR di PSSI. Tadi Anda sempat menyinggung masalah prestasi juga. Nah ini kemudian apalagi sih menjadi catatan masalah di PSSI dari yang sebelumnya? Soal prestasi ini suatu yang memang sebenarnya kita tidak bisa dalam sepak bola gini. Ada yang mengatakan bahwa sepak bola itu meskipun kita pelajari bagaimanapun sebuah tim menjadi juara. Taruhlah misalnya Jerman, mereka punya formula menjadi juara. Spanyol punya formula juara. Tapi kan tidak bisa di copy paste untuk ke kasus Indonesia. Atau ketika orang bicara Islandia, mereka tiba-tiba saja sampai ke perempat final Piala Dunia. Tapi kan tidak bisa juga di copy ke Indonesia. Jadi itu menjadi case yang berbeda. Tapi setidaknya adalah bahwa orang kemudian melihat ada sesuatu step-step yang kemudian dilakukan oleh PSSI dalam hal ini bagaimana cara mereka membangun sepak bola Indonesia secara betul, kemudian ada harapan melahirkan prestasi. Taruhlah misalnya rame-rame soal kasus Luis Mia, bukan kasus lah, tapi bagaimana cerita Luis Mia. Luis Mia ketika di ajang Asian Games itu kan tidak sukses-sukses amat. Artinya bahwa dari sisi target misalnya semifinal juga tidak mencapai semifinal. Tapi kenapa kemudian orang membela Luis Mia dengan luar biasa, bring back Luis Mia atau kemudian kembalikan Luis Mia? Itu kenapa? Karena melihat ada sesuatu yang berbeda yang diberikan oleh Luis Mia dari sisi penampilan. Berbeda misalnya dalam kasus pelatih yang sekarang taruhlah yang kemudian dalam 3 pertandingan sudah kalah dan mungkin secara teori sudah tersingkir di kualifikasi Piala Dunia. Itu satu di level timnas. Yang kedua adalah di level organisasi. Tadi sempat Mas Guti menyinggung soal jadwal. Betul, jadwal itu persoalan yang rumit. Kita membayangkan deh misalnya timnas Indonesia main, tapi liga juga bermain. Terus tiba-tiba ketika di level timnas kan pengaruhnya akan sangat luar biasa. Pemain menjadi kehabisan energi, pelatih tidak punya waktu untuk mengatur dengan baik. Jadi itu juga persoalan jadwal juga harus diselesaikan. Organisasi trusting menurut saya harus dibangun dengan luar biasa. Ketika ada gempuran soal pengaturan skor, maka mungkin Pak Iwan harus mengatakan bahwa saya adalah pemimpin yang secara akan memimpin persoalan untuk bagaimana memberantas pengaturan skor. Mungkin tidak 100% bisa karena itu susah. Tapi paling tidak ada sebuah keinginan secara positif kemudian diperlihatkan bahwa oke, kita akan melakukan perang terhadap pengaturan skor. Oke, kemudian saya ingin ke Mas Gusti. Mas Gusti, ini terkait juga dengan mungkin sejumlah catatan gitu ya yang ada di Ketua PSSI yang baru yaitu Bapak Iwan Bule ini yang juga mungkin sempat dibahas sama publik juga adalah terkait dengan rangkap jabatan ya. Mungkin bukan cuma ketua ya, beberapa pengurus Exco yang baru juga ada rangkap jabatan. Nah, kalau menurut Anda sendiri ini nanti akan bisa fokus tidak nih ketua sama para Exco ini dengan rangkap jabatan ini, Mas Gusti? Begini, saya sudah sering banget bicara nih. Yang ngurus PSSI itu sama juga kayak pengurus RT. Masa iya pengurus RT 02 yang jadi pengurusnya warga RT 03 kan nggak mungkin kan. Jadi pengurus RT 02 pasti warga RT 02. Makanya si pengurus PSSI pasti warga PSSI. Kira-kira gitu ya. Siapa itu warga PSSI? Di sana ada Asprof, di sana ada klub, di sana ada asosiasi. Nah, sekarang ini telah terbentuk ketua umum dan kabinet-kabinetnya yang disebut Exco. Saya kira ini adalah kabinet yang paling ideal. Kenapa paling ideal? Karena di dalam Exco itu banyak perwakilan-perwakilan klub. Orang curiga, wah jangan-jangan kok perwakilan klub bisa konflik interest. Nggak bisa konflik interest. Iya kan? Nah, malah menurut saya lebih baik. Kenapa? Jadi Exco ini tahulah penyakitnya sepak bola. Bagaimana mungkin bukan orang sepak bola yang udah jadi Exco gitu ya? Udah ngelotok bagaimana tim apa? Bayangin Mas, ini klub-klub nih Mas, kalau nggak punya duit, ownernya itu nggak adain sertifikat tanahnya, nggak adain mobilnya, ya kan? Untuk apa? Supaya dia bisa away, kayak begitu. Nah, yang ngerti kayak begitu adalah pemilik-pemilik klub. Jadi menurut saya, dengan ada beberapa pemilik klub di dalam Exco ini lebih bagus. Nah, kenapa saya bilang nggak ada konflik interest? Mas, yang menjalankan liga itu bukan PSSI, ada PT namanya PT Liga Indonesia Baru. Ya kan, dia operator. Nah itu ya, jadi nggak ada masalah. Yang kedua, masalah tadi liga jalan, timnas jalan. Di zaman saya sudah mengoptimalkan ketika harinya ya, ketika hari timnas main, timnas senior main, maka Liga 1 tidak boleh jalan. Itu alhamdulillah berhasil. Ternyata tidak cukup. Maunya kalau timnas mau main minimal 10 hari nggak ada liga berjalan. Nah, ini kembali ke masalah schedule. Schedule kita agak berantakan di tahun 2019 kemarin. Kenapa? Karena banyak persoalan. Kita mulai di pertengahan Mei. Kenapa? Karena ada hasil pilkada. Nah, ini ke depan ada pilkada serentak lagi nih.
tahun 2020 ada pilkada serentak Ya. Nah, ini harus cepat kita antisipasi. Nah, kalau dulu kita cepat antisipasi, kita kasih ke kepolisian, oke, tapi pada hari hanya belum tentu oke. Nah, tapi sekarang dengan ketua umumnya Pak Iwan Bule, kita atur nih, PT Liga Indonesia Baru akan atur nanti itu bersama dengan PSSI. Oke, firm kita kasih. Mana yang bisa, mana yang nggak bisa, dengan agenda pilkada juga. Nah, itu saya katakan, saya optimis ke depan dengan Pak Iwan Bule, sehingga hal-hal yang menyangkut izin kepolisian, izin kepada BOPI, ingat juga tuh BOPI ada tuh ke Kemenpora, ya kan? Nah, ini bisa selesai. Nah, tinggal menurut saya bagaimana konten pertandingannya. Nah, konten pertandingan penegakan kedisiplinan. Komdisnya harus keras nih. Tapi juga sulit ketika Komdis keras, klub ngamuk. Masa saya pasang flare 5 kali kena 125 juta? Masa saya begini aja kartu kuning? Pertandingan kemarin enggak gini. Nah, kita ini bangsa yang masih belum ikhlas atau fair menerima sanksi. Jadi kalau menerima sanksi nggak mau gitu. Tapi memberikan sanksi mau gitu. Nah, akhirnya wasit manusiawi juga wasit. Kadang-kadang wasit ini jadi bingung nih di pertandingan sini keras dikit kartu merah, di pertandingan sini enggak kartu merah, dianggaplah wasitnya berpihak. Jadi kita ini liga kemarin itu penuh dengan seudon-seudon dari mana? Dari para penonton. Itu yang membuat gaduh, itu membuat noise. Ya, banyak sekali omongan-omongan. Orang yang nggak pernah ikut kursus wasit bisa ngatain wasit goblok, wasit nggak pernah ikut kursus wasit itu. Orang nggak pernah ikut kursus pelatihan, ini pelatihnya bego. Jiwa kita ini jiwa komentator penonton bola gitu. Sehingga ini membuat gaduh. Dengan adanya kepemimpinan Iwan Bule, saya kira orang-orang seperti ini harus ditindak. Supporter yang udah dikasih tahu, ini kasihan nih korlap-korlap supporter itu. Misalnya teman-teman di Viking, teman-teman di Jackmania, tolong ya jangan hidupin flare. Mereka bikin flare segala macam. Orang kayak gitu tindak gitu loh. Nah, bagaimana PSSI mau tindak? Nah, sekarang ketua umumnya polisi nih, segera tindak. Jadi pasti bisa nanti gitu ya? Insya Allah harus bisa. Iya, tapi menurut saya yang paling kunci adalah berarti kan ada ketidakkepercayaan di sana, ketidakpercayaan pada wasit. Ada antara gini, jadi mungkin karena beberapa faktor itu, bahkan memang kita harus tidak bisa mengabaikan bagaimana bahwa ada suara-suara misalnya pertandingan A sudah diatur, juara A sudah diatur. Itu kan suara yang sudah sangat lama berulang. Jadi ketika misalnya wasit mengambil keputusan yang error sedikit, saya tidak mengatakan bahwa wasit itu kadang sengaja error, tapi kadang wasit pun error mengambil keputusan. Tapi kemudian stigma akan muncul. Dan menurut saya itu menjadi salah satu bukti bahwa ini yang harus dikembalikan oleh kepengurusan yang baru, bahwa bagaimana mengembalikan kepercayaan dari publik bahwa timnas kita betul loh ya, federasi kita betul loh ya, wasit kita benar loh, pelatih kita sudah berkualitas loh. Nah, ini yang menurut saya menjadi beban. Karena kita misalnya izin kenapa kemudian tidak keluar? Di negara lain kan juga ada namanya pemilu dan sebagainya. Tapi izin mereka keluar kenapa? Karena kemudian mereka merasa bahwa pertandingan sepak bola itu bukan sesuatu yang mengancam keamanan masyarakat, tapi sepak bola sudah menjadi hiburan. Nah, di kita kenapa kemudian ketika pilkada tidak bisa tidak mendapatkan izin? Kenapa? Karena mungkin pertandingan itu justru tidak menghadirkan kenyamanan. Memang beberapa kali kita harus melihat sisi positif, misalnya anak-anak sudah nonton, ibu-ibu sudah nonton. Tapi kan dalam in case yang lain, kadang kenapa polisi tidak mengeluarkan izin? Karena ini bahaya loh, karena pilkada rawan rusuh dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian juga harus dijaga oleh klub, oleh federasi, bahwa sepak bola itu adalah hiburan, tidak rawan konflik, tidak rawan rusuh. Itu juga menjadi salah satu cara. Ini kan juga sebenarnya jadi satu catatan juga tadi terkait dengan ketidakpercayaan publik dengan PSSI. Nah, kita akan bahas lebih lanjut usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.